Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan mau beramal untuk kehidupan sesudah mati, untuk akhirat, untuk mempersiapkan dirinya. Wal ajizu, sementara orang yang bodoh, orang yang lemah adalah atba'a nafsahu hawaha, selalu memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia kemudian berangan-angan bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan karunia, diberikan ampunan, nanti masuk surga, padahal perbuatannya itu berbeda dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di surah Al-Muddathir. Setelah kita membahas ayat-ayat pertama sampai ayat ke-7 tentang perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, dan juga petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal di dalam berdakwah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini juga merupakan peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Peringatan tentang datangnya hari kiamat, yaitu ketika sudah ditiup sangkakala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu adalah hari yang sulit bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alal kafirina ghairu yasir, tidak mudah bagi orang-orang kafir. Jadi peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya adalah tentang kepastian hari kiamat, yaitu ketika sangkakala sudah ditiup, dan ketika hal itu terjadi, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengalami kesulitan, karena mereka tidaklah mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan solih di dalam kehidupan dunia. 'Alal kafirina ghairu yasir, tidak mudah bagi orang-orang yang kafir. Di mana kata para ulama, dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalau di dalam ayat ini khitabnya ada 'alal kafirina ghairu yasir, tidaklah mudah bagi orang-orang yang kafir, maka sebaliknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimudahkan. Jadi kalau 'alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir itu tidaklah mudah, maka 'alal mu'minina yasir, bagi orang-orang yang beriman itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama di dunia mereka itu sudah berpayah-payah, mereka sudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari berbagai maksiat, melakukan berbagai ketaatan, maka di hari kiamat nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya orang-orang kafir di dunia mereka itu melampiaskan hawa nafsunya. Mereka bersenang-senang, berfoya-foya, merasakan berbagai kenikmatan dunia. Maka di akhirat mereka mendapatkan hal yang sebaliknya ketika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alal kafirina ghairu yasir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh peringatan tentang salah satu hambanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang begitu melimpah, akan tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dzarni wa man khalaqtu wahidah." Biarkan aku dan yang aku ciptakan sendiri. Wahidah. Wahidah di sini ada menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ada juga yang menyatakan bahwasanya makna wahidan itu adalah sendirian di dalam perut ibunya dan kemudian keluar dari perut ibunya. Setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia, nikmat. Karena ketika manusia itu lahir, dia tidak membawa apa-apa. Dia keluar sendirian, tidak membawa harta, tidak membawa jabatan, tidak juga membawa hal-hal yang mungkin nantinya dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai karunia dunia. Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Ayat ini dikatakan oleh para ulama mufassir berkaitan dengan Al-Walid Ibnul Mughirah, salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karunia kekayaan yang melimpah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'altu lahu malam mamdudah. Aku jadikan baginya malan mamdudah. Jadi hartanya itu melimpah, terbentang, di mana dikatakan bahwa dia itu adalah orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Dia adalah orang yang kaya di tengah-tengah kaumnya. Dia mempunyai peternakan dan juga sawah antara Mekah sampai ke Taif. Kaya itu. Wa banina syuhuda. Anaknya juga banyak. Bahkan anak-anaknya itu senantiasa bersama dengan dirinya. Karena dia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta yang melimpah, maka anak-anaknya juga merasakan kenikmatan itu. Mereka tidak perlu untuk keluar dalam rangka tijarah, dalam rangka berdagang, karena kekayaan yang dimiliki oleh Al-Walid Ibnul Mughirah itu sudah melimpah. Anak-anaknya senantiasa bersama dengan dirinya, dan dia jadi Al-Walid bin Mughirah itu dikaruniai anak yang banyak juga. Sebab di kalangan orang-orang Arab itu di samping harta yang melimpah, salah satu hal yang dibanggakan itu adalah anak, terutama anak-anak laki-laki. Itu adalah kebanggaan. Dan Al-Walid bin Mughirah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak yang banyak. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan salah satu asyar 13. Di antara anaknya yang nantinya menyambut ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang sangat terkenal itu adalah Khalid bin Walid, salah satu panglima Islam. Itu adalah anaknya Al-Walid bin Mughirah. Kemudian Imarah Ibnu Al-Walid, dan yang ketiga Hisham Ibnu Al-Walid. Jadi Al-Walid Ibnu Mughirah itu di samping dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, dia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak, gagah, perkasa. Dan ini memang merupakan kebanggaan. Anak-anaknya senantiasa bersama dengan dirinya. Wa barina syuhuda, tidak perlu payah-payah berdagang keluar negeri, keluar kota, karena kekayaan dari Al-Walid bin Mughirah itu
sudah begitu banyak melimpah. Wa mahattu lahu tamhida. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ditambah lagi dengan berbagai kelapangan. Jadi Al-Walid ibn Mughirah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, karunia dunia yang begitu melimpah. Makanya ayat "Waman khalaqtu wahida" ini memang juga merupakan sindiran kepada Al-Walid ibn Mughirah, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia harta yang melimpah, sehingga dia merasa bahwasanya dia adalah satu-satunya orang yang paling kaya di tengah kaumnya. Dia pernah menyatakan, "Anal wahid ibnul wahid", sayalah satu-satunya dari anak satu-satunya. Laisa li fil Arab nadhir, tidak ada di jazirah Arab itu yang seperti saya. Wala li Abil Mughirah nadhir, dan juga tidak ada yang seperti ayah saya Al-Mughirah. Karena tadi memang hartanya itu melimpah. Dia adalah orang yang paling kaya di kalangan kaumnya. Dia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia anak yang banyak, diberikan kelapangan. Dia mempunyai kedudukan yang terhormat di tengah-tengah kaumnya. Bahkan dia juga adalah ahli dalam bidang syair. Jadi memang karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya melimpah, anaknya banyak, dia juga mempunyai kecerdasan yang lebih. Makanya dia menyatakan, "Anal wahid", saya satu-satunya, tidak ada yang sebanding dengan saya di kalangan jazirah Arab ini. Tsumma yatma'u an azid, cuma dengan berbagai karunia itu dia masih menginginkan lebih banyak lagi. Dan ini memang satu keinginan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang pernah menyatakan, "Lau kana libni Adam wadin min mal labtagha ilaihi tsaniyan." Seandainya anak Adam itu manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai satu lembah harta, maka dia masih menginginkan yang kedua, ingin mempunyai dua lembah harta. Walau kana lahu, kalau dia punya wadiyani, dua lembah harta, labtagha ilaihi salisan, dia masih menginginkan mencari tiga lembah lagi. Jadi inilah manusia, memang tidak ada puasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya satu lembah harta, ingin lagi satu lembah lagi, kalau bisa punya dua. Kalau sudah punya dua, ingin lagi punya tiga. Kalau punya tiga, ingin lagi punya empat. Dan tidak ada yang kemudian bisa menghentikannya, kata Rasulullah, kecuali mati. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada keinginan lagi. Dan memang Rasulullah itu juga mengisyaratkan bahwa dua yang tidak pernah kenyang itu, yaitu adalah, pertama adalah thalibu ilmin, orang yang menuntut ilmu, biasanya itu tidak pernah puas. Dan yang kedua adalah thalibu dunya, orang yang mencari harta. Karena memang orang yang mencari harta, apalagi kemudian memperturutkan hawa nafsunya untuk mencari harta, itu diibaratkan oleh orang-orang itu seperti halnya meminum air asin. Gimana meminum air asin? Orang minum air asin itu bukan tambah selesai dahaganya, enggak, tambah haus, tambah minum lagi, tambah haus lagi. Dan itulah orang yang mengejar dunia. Tsumma yatma'u an azid, kata Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian masih menginginkan untuk aku tambah. Kalla innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak. Kenapa? Innahu kana li ayatina anida, karena Al-Walid ibn Mughirah ini menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya dia mengakui bahwa apa yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kebenaran.
Di dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Al-Walid bin Mughirah itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ini tersentuh hatinya. Pulang kepada kaumnya, kemudian dia cerita, tadi saya dengar Muhammad itu membaca sesuatu, wa inna liqaulihi la halawa. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca itu manis sekali itu. Jadi manis sekali. Itu apa yang diungkapkan oleh Al-Walid bin Mughirah. Wa inna alaihi latilawah. Wa inna a'lahu lamuthmir. Kalau bisa digambarkan, yang paling tinggi itu akan memberikan buah. Pokoknya dia katakan wa innahu ya'lu wa ma yu'la alaihi. Itu tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu. Itu akan menghantam apa yang ada di bawahnya. Dia katakan ini tidak mungkin merupakan buatan manusia. Nah, kaumnya ketika mendengar hal itu, mereka khawatir itu. Dia kan ketika mendengar itu pulang kepada kaumnya cerita tentang itu. Mereka mengadukan kepada Abu Jahal. Ini Al-Walid kok ceritanya seperti ini? Dia mendengar apa yang dibaca oleh Muhammad, kok dia sepertinya tertarik ini. Akhirnya Abu Jahal itu pakai politik, datang kepada Al-Walid ibn Mughirah dengan muka pura-pura sedih. Kata Al-Walid ibn Mughirah, ada apa kamu kok datang dengan muka sedih seperti itu? Kata Abu Jahal, kaum kamu itu sekarang mengumpulkan uang, mau diberikan kepada kamu. Loh, kenapa mereka mengumpulkan uang? Saya ini orang kaya itu. Loh, mereka itu bilang kamu sepertinya sudah bangkrut. Sekarang beralih jadi jubirnya Muhammad. Kamu muji-muji Muhammad itu. Mereka bilang bangkrut. Makanya sekarang mereka sedang mengumpulkan uang, mau diberikan kepada kamu. Kemudian mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal, ini harga dirinya kemudian merasa turun itu. Sehingga dia katakan, kata siapa? Saya ini adalah orang yang paling kaya di Mekah ini. Sembarangan saja bilang saya jatuh bangkrut itu. Saya orang paling kaya. Ya kalau begitu kamu harus bilang bahwasanya kamu mengingkari apa yang diucapkan oleh Muhammad, bukan malah muji-muji itu. Jadi pakai politik juga Abu Jahal itu. Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, kamu kan paling tahu, saya ini adalah orang yang paling tahu tentang syair, tentang qasidah, tentang seni. Dan saya memang mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah sesuatu yang terasa manis. Ya pokoknya kata Abu Jahal, kamu harus mengucapkan itu. Bahwa kamu mengingkari apa yang didengar, yang kamu dengar dari Muhammad itu. Bukan malah membenarkan itu. Ya sudah, saya pikirkan dulu gimana caranya ini. Jadi sesungguhnya Al-Walid bin Mughirah itu mengakui bahwa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang memang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Bahwasanya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, dia katakan lahalawa, sangat manis, menyentuh hatinya itu. Tapi karena harga dirinya terusik, dia kemudian dikatakan sudah bangkrut, sehingga kaumnya mau mengumpulkan harta untuk menyokong dirinya, urunan sompengan. Akhirnya berubah pikiran, apalagi kemudian dibujuk oleh Abu Jahal. Pokoknya kamu harus bilang bahwasanya kamu mengingkari apa yang diucapkan oleh Muhammad. Akhirnya kemudian dia katakan, ya sudah, saya mau pikirkan dulu. Kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sa'udah. Aku akan berikan beban kepada dia untuk mendaki
Jadi mendaki, kalau su'udan itu ada yang menyatakan bahwa makna su'udan itu adalah satu gunung yang ada di neraka, yang di situ kemudian mendakinya itu selama 70 tahun. Setelah 70 tahun kemudian jatuh mulai lagi dari bawah. Jadi dibebani dengan pendakian yang melelahkan, yang tidak ada habisnya. Sa'urhiqu su'uda. Innahu fakkara wa qaddar. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Al-Walid al-Mughirah. Dia berpikir tadi, yang tadinya dia katakan wa inna liqaulihi la halawa, bahwasanya apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terasa manis, enak untuk didengar, bahwasanya itu sangat menyentuh hati, tidak mungkin untuk dibuat oleh manusia. Sekarang karena bujukan tadi, karena politiknya Abu Jahal terusik harga dirinya, kemudian mulai berpikir inna ufakkara wa qaddar, dan kemudian mulai menetapkan kira-kira apa yang harus saya katakan. Tadi sudah kadung bilang kepada kaumnya itu juga, faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian sekali lagi dia celaka. Kaifa qaddar, bagaimana dia itu menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia merenung. Jadi merenungkan tentang apa yang akan dia katakan mengenai wahyu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an. Tsumma abasa wa basar, berusaha mencari kelemahannya. Jadi dicari-cari bagaimana, apa kelemahannya ini. Akan tapi dia tidak mendapatkan satu kelemahan pun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tsumma abasa wa basar, dia bermuka masam dan cemberut. Kenapa? Dicari-cari, difikirkan, ternyata tidak ada kelemahan di dalam Al-Qur'an. Dan memang Allah Subhanahu wa taala itu memang di dalam berbagai ayat sudah menantang itu. Siapa yang bisa membawa, kalau pertama itu semisal dengan Al-Qur'an, silahkan buat, gotong royong tidak apa-apa. Masih belum bisa seluruh Al-Qur'an diturunkan lagi. Sudah 10 surat. Jadi 10 surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Tapi tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu, kemudian dikatakan 1 surat saja. Silahkan, kalau perlu ya musyawarah, gotong royong, saling membantu, buat seperti halnya yang ada dalam Al-Qur'an, 1 surat saja. Akan tapi tidak ada yang mampu. Jadi Al-Walid ibn al-Mughirah berusaha untuk mencari kelemahan dari ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak menemukannya. Makanya dia bermuka masam, cemberut. Tsumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan wastakbar, dan dia sombong. Dan pada akhirnya dia menemukan apa yang akan dia katakan. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sihir yang dipelajari dari nenek moyang. Kenapa dia katakan bahwasanya itu adalah sihir? Dia kemudian menemukan bahwa Al-Quran dia katakan sebagai sihir karena Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memisahkan banyak orang, memisahkan antara suami dengan istri, memisahkan antara ayah dengan anak, memisahkan antara juragan dengan budaknya. Karena dengan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada yang anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak mau. Ada yang istrinya masuk Islam, suaminya tidak mau. Ada yang budaknya masuk Islam seperti Bilal, tapi juragannya, tuannya itu tidak mau. Jadi kata Al-Walid al-Mughirah, ini sihir, ini memisahkan
antara seseorang dengan orang dekatnya, suami istri terpisah, anak dengan ayahnya dengan ibunya itu terpisah, juragan dengan anak buahnya terpisah. Ini sihir. Jadi dipikirkan, direnung, ketemu juga. Oh, sihir. Karena dengan alasan seperti itu. Sihru yu'sar. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah perkataan manusia yang tadinya dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu indah, ya'lu wa la yu'la alai, itu sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Bahwasanya wa ma huwa biqaulil bashar, itu tidak mungkin merupakan perkataan manusia. Tapi pada akhirnya karena tadi politik, karena merasa kedudukannya mungkin nanti akan terusik, dia yang tadinya merupakan orang terpandang, kemudian kaumnya mengumpulkan uang untuk dirinya, merasa bahwasanya kemudian kedudukannya ini kalau dibiarkan nanti saya dipandang rendah oleh kaum. Akhirnya berubah pikiran, mencari celah bagaimana yang ada dalam Al-Quran, dan ketemulah dia katakan bahwa itu adalah sihir. Artinya sesungguhnya di dalam hatinya dia itu mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia mengakui, karena seperti yang dia katakan kepada Abu Jahal, kamu tahu saya adalah orang yang paling pandai dalam bidang sastra, dan saya paham bahwasanya apa yang dibaca oleh Muhammad itu sungguh-sungguh manis, itu indah, tidak mungkin merupakan perkataan manusia. Paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari apa yang dibaca oleh Muhammad. Itu yang sudah dia ungkapkan. Kan tapi karena persoalan dunia akhirnya berubah itu. Jadi dalam hatinya sungguhnya mengakui. Jadi takut kehilangan berbagai karunia dunia, pangkat, jabatan, kehormatan yang dia miliki selama ini. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa dengan berbagai karunia itu seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sebaliknya dia kemudian merasa sombong, karena tadi pertama dia juga merasakan bahwa dirinya adalah Al-Wahid, satu-satunya orang yang terpandang, orang yang Masya Allah diberikan berbagai karunia tadi, hartanya melimpah, otaknya cemerlang, dia juga mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, anak-anaknya Masya Allah juga banyak dan gagah-gagah perkasa. Sehingga dari sombongnya dia pernah menyatakan, laukana Muhammadun shadiqan, seandainya Muhammad itu benar, fama khuliqatil jannah illali, maka sungguhnya surga itu tidak diciptakan kecuali untuk saya ini. Karena tadi merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat. Dan ini mungkin mirip dengan apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu kan. Sahibul jannataini wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Saya tidak yakin bahwasanya kiamat itu akan datang. Wala irruditu ila rabbi lajidanna khairum minha munqalaba. Jadi kalaupun kiamat itu datang, saya pasti nanti akan mendapatkan karunia yang sama seperti di dunia ini, yang lebih baik lagi walaupun dia kafir. Jadi memang orang-orang kafir ya orang yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang ajis itu kan. Rasulullah kan pernah mengungkapkan bahwasanya al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan mau beramal untuk kehidupan sesudah mati, untuk akhirat, untuk mempersiapkan dirinya. Wal ajizu, sementara orang yang bodoh, orang yang lemah adalah tadi sebaliknya, dia atba'a nafsahu hawaha, selalu memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia kemudian berangan-angan
bahwasanya dirinya itu akan mendapatkan karunia, diberikan ampunan, nanti masuk surga, padahal perbuatannya itu berbeda dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Itu al-ajiz, kata Rasulullah SAW, atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, selalu menturutkan hawa nafsunya, akan tapi berangan-angan bahwasanya dia itu memperoleh karunia yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ampunan, memperoleh surga. Dan ini juga diungkapkan oleh Al-Walid bin Mughirah, "Law kana Muhammadun shadiqan fama khuliqat al-jannah illa li." Seandainya Muhammad itu benar, maka surga itu tidak diciptakan kecuali untuk saya ini. In hada illa qaul basar sauslihi saqor. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan peringatan, sauslihi saqor, aku akan masukkan dia ke neraka Sakor. Wa ma adraka ma Sakor, tahukah kalian apa neraka Sakor itu? Ini menunjukkan tentang bagaimana ngerinya neraka Sakor. La tubqi wala tadar. Jadi gambaran dari neraka Sakor itu, neraka Sakor itu tidaklah membiarkan satupun, jadi tidak ada yang tersisa. Lawahatul lil bashar, juga akan membakar bagi manusia. Ya, mungkin gambarannya seperti halnya yang ada di dalam ayat Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali juluduhum itu, kulit mereka itu sudah gosong, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka itu bisa merasakan azab. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang hambanya yang sudah diberikan karunia yang melimpah. Akan tetapi berbagai karunia ini tidaklah membuat dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kufur. Bahkan kekufurannya itu sesungguhnya dalam hatinya dia tahu bahwasanya dia itu menyadari kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena tadi dia sudah menyadari bahwa itu adalah satu hal yang memang benar-benar bukan merupakan buatan manusia. Akan tapi sekali lagi, kadang persoalan dunia itulah yang membuat seseorang itu tidaklah menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang berbagai karunia itu pada akhirnya tidaklah berguna sama sekali. Berbagai karunia ini bahkan kemudian semakin menjerumuskan dirinya. Dan di dalam kehidupan kita mungkin saja ada yang seperti halnya Al-Walid bin Mughirah, tahu tentang kebenaran, akan tetapi karena persoalan-persoalan dunia mereka mengingkari kebenaran yang sesungguhnya mereka yakini. Artinya apa? Sesungguhnya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran, dan ada di antara manusia yang mengingkari kebenaran itu karena persoalan dunia. Kalau Al-Walid bin Mughirah bahkan kemudian berusaha membalikkan itu. Tadinya dia kan sudah mengungkapkan kepada kaumnya, bagus ini, manis, tidak mungkin merupakan buatan manusia. Tapi karena kena politik, akhirnya berubah. Sudah pikir. Dan sesungguhnya ini adalah pelajaran ibrah bagi kita semua,
tentang berbagai karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Dzarni wa man khalaqtu wahidah." Bahwasanya kita sebagaimana juga Al-Walid Al-Mughirah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian di dalam perut ibu kita sendirian, setelah itu kita keluar tidak membawa apa-apa. Tapi setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan berbagai karunia tadi. Wa ja'altu lahu malam mamduda, harta yang melimpah, anak dan berbagai fasilitas keduniaan lainnya, yang artinya janganlah kita itu seperti halnya Al-Walid Al-Mughirah yang ketika sudah diberikan berbagai kekayaan, berbagai fasilitas, berbagai nikmat dunia, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingkari apa yang seharusnya dia benarkan hanya karena berbagai alasan dunia tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga keimanan kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.